Kasus kematian Sutrimo naik ke tahap penyidikan. Polisi usut dugaan pembunuhan berencana. Kawasan wisata Bromo ditutup total, upaya pemadaman kebakaran terus berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah taktik dari serang Iran ke tekanan ekonomi untuk melemahkan Iran. Pebalap hilang kendali, ajang balap mobil di Kota Mubagu, Sulawesi Utara berujung maut. 8 penonton tewas. Indonesia jadi tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup 2026. Apa kabar saudara? Kompas Malam kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 5 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kompas TV independen terpercaya bersama dengan saya Arizona Gali. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kandea Lorong 3 Makassar, Sulawesi Selatan Senin malam. Kobaran api terlihat cepat membesar lantaran rumah warga umumnya terbuat dari kayu. Lokasi yang sempit saudara maksud kami menjadi kendala pemadaman. Saat ini warga bersama dengan pemadam masih berusaha memadamkan api. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Gufran Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana di lokasi kebakaran di Makassar, Sulawesi Selatan. Gufran, selamat malam. Apakah api sudah bisa dipadamkan pada malam hari ini? Ya, selamat malam Gali dan juga saudara. Terkait dengan api yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Kandea, Kota Makassar ini memang sudah berhasil dipadamkan dan sekarang sudah masuk di proses pendinginan oleh pemadam kebakaran. Dan juga memang kejadian ini terjadi begitu cepat karena memang berada di kawasan penduduk di Jalan Kandea Raya, Lorong 3, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar kurang lebih 1 jam yang lalu. Dan kemudian juga pemadam kebakaran harus berjibaku untuk memadamkan api. Kemudian sudah mengerahkan kurang lebih 30 armada pemadam kebakaran yang kemudian sudah pulang balik gitu ya untuk melakukan pengisian dan juga melakukan pemadaman di sekitar lokasi. Karena memang merupakan kawasan padat penduduk, ini menjadi salah satu kendala utama pemadam kebakaran yang dilakukan pada malam hari ini. Bahkan pemadam kebakaran sendiri harus membagi beberapa titik lokasi untuk bisa mencapai titik api untuk melakukan pemadaman api. Untuk sekarang informasi yang kami dapatkan sudah ada kurang lebih belasan rumah warga yang didata begitu ya, dilaporkan menjadi amukan si jago merah. Dan juga dapat dipastikan karena memang pendataan sementara berlangsung, ini dipastikan bisa jadi akan lebih banyak lagi temuan rumah yang menjadi kobaran api. Untuk kemudian pemadaman ataupun juga pendinginan yang sementara dilakukan oleh dari Damkar pemerintah Kota Makassar sendiri memang sementara dilakukan ya. Gufran, malam ini pemadaman memang sudah dilakukan Gufran untuk mencegah titik api.
Ya, Apakah ada korban jiwa dalam kebakaran ini, pemadaman Gufran? sudah dilakukan, Galih, dan sementara pendinginan. Untuk korban jiwa ini kami sementara menunggu, dan juga memang dari data yang kami dapatkan ini tidak ada korban jiwa sama sekali, karena memang dari damkar sendiri ini bergerak cepat langsung ke titik lokasi, membagi beberapa titik untuk bisa mencapai titik lokasi, dan juga untuk sekitar lokasi ini memang arus listrik sudah diputuskan gitu ya, untuk tidak ataupun juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Galih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha, langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kasus kematian Sutrimo naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana sesuai laporan yang diajukan keluarga Sutrimo. Tim Ditreskrim Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 12 Agustus. Ekshumasi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Penyidik juga telah memeriksa 24 saksi. Sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Kan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Sementara itu, saudara, keluarga Sutrimo berharap ekshumasi jenazah almarhum akan membuka secara terang benderang penyebab kematian. Mereka menyatakan siap mengawal kasus hingga tuntas. Keinginannya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Sutrimo, itu aja. Apakah yang diberitakan itu benar atau salah gitu. Dan keluarga sudah siap, artinya mengawal terus proses ekshumasi sampai ketika nanti akan dimintai keterangan lagi, bahkan sampai di Jakarta. Keluarga sudah siap itu semua? Didampingi saya, nggak apa-apa. Iya, didampingi Bu Han kalau masalah itu. Siap. Kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memutuskan menutup kawasan Bromo sejak Sabtu 8 Agustus 2026 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan ini demi keselamatan pengunjung di tengah upaya pemadaman yang terus berlangsung. Sejumlah petugas disiagakan di tiap pintu masuk agar tidak ada pengunjung yang nekat menerobos. Ada kesibukan di kaki Bukit Bungkah dan Bincil Dingklik. Jika biasanya sibuk mengantar wisatawan, kali ini para pengemudi jeep ikut turun tangan membantu upaya pemadaman secara manual di kawasan Gunung Bromo. Dengan peralatan seadanya, mereka menyisir perbukitan, berjibaku, memadamkan api. Paguyuban sopir jeep Pasuruan berharap api segera padam dan bisa kembali melayani para wisatawan di Bromo yang menjadi mata pencarian mereka. Jadi teman-teman dari Paguyuban Jeep khususnya daerah Pasuruan telah membantu untuk memadamkan api yang ada di Gunung Bromo supaya nanti kedepannya bisa bekerja kembali. Semoga tidak ada kebakaran lagi untuk kedepannya. Upaya pemadaman juga terus dilakukan 3 unit helikopter milik BPBD. Untuk mengetahui perkembangan terkini, saudara, kebakaran hutan Bromo telah bergabung bersama kami Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Pak Emil Dardak. Selamat malam, Pak Emil. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Kompas TV, Pak Emil. Pak Emil, bagaimana update pemadaman dan luasan lahan yang terbakar hingga malam hari ini, Pak Emil? Ya, jadi tadi sekitar jam 2 lewat memang helikopter terpaksa harus kembali ke base karena kondisi cuaca yang tidak kondusif untuk helikopter waterbombing beroperasi, tetapi
kita bersyukur bahwa kinerjanya lumayan baik dengan adanya 4 RIT untuk helikopter PKDAP yang sekali angkut 1.000 liter dari Ranupane. Lalu di Ranu Regulo difokuskan untuk pengambilan dari yang Puma, itu 4.000 liter sekali jalan, sehingga tadi total sudah 5 kali bolak-balik, ada 20.000 liter artinya yang digunakan untuk waterbombing, dan ada 4 kali untuk yang kapasitas 1.000 liter. Dan kita mulai melihat hasilnya juga di P30 relatif mereda, dan ada tren pengurangan tingkat intensitas kebakaran di titik penanjakan dan juga di Bukit Dingklik. Namun demikian, pada malam hari personil tetap bekerja piket untuk melakukan upaya serangan darat dengan bantuan damkar dan juga tenaga dari personil yang menggunakan alat seperti gebyok. Nah, ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk terus memukul mundur sebaran api yang ada di 3 titik yang ada di Bromo. Pak Emil, kalau nggak salah ini Gunung Bromo ini, hutannya ini dikelilingi 4 kabupaten Lumajang, Probolinggo, Malang, dan Pasuruan. Apakah ada laporan dari warga yang terdampak, Pak Emil? Sejauh ini kita bersyukur bahwa tidak berdampak pada pemukiman, namun kita tetap siaga, terutama yang di B29, B30, ini sebenarnya ada pemukiman di wilayah sekitar situ, tetapi sekat bakar ini berlokasi boleh dikatakan di sisi selatan dari kaldera tersebut, sehingga sekat bakar ini semacam sabuk sepanjang 6 km ya, itu adalah koridor yang tidak ada tanaman yang mudah terbakar, sehingga ini diharapkan, dan memang sudah sejauh ini pergerakan api juga memang dipicu oleh arah angin tidak bergerak ke arah selatan. Nah, ini arahnya lebih ke arah utara, yaitu ke arah penanjakan, arah Pasuruan. Itulah sebabnya di Dingklik dan penanjakan ini sebenarnya Dingklik sendiri di Pasuruan, dan penanjakan ini perbatasan Pasuruan dan Probolinggo. Sampai saat ini, Pak Emil, apakah sudah diketahui sebetulnya apa penyebab kebakaran di hutan Bromo ini? Apakah terkait dengan kondisi vegetasi atau ada indikasi aktivitas manusia? Kalau itu bukan area cocok tanam ya, jadi agak berbeda dengan karakter yang umumnya dikhawatirkan sebagai risiko struktural, yaitu apabila ada pola atau kebiasaan atau rutinitas masyarakat untuk membuka lahan. Ini kawasan lindung sebenarnya. Namun demikian, semak belukar alang-alang ini adalah makanan empuk dari api untuk menyebar apabila ditambah dengan angin. Nah, memang apakah pemicu awal adalah tindakan manusia, semisal misalnya puntung rokok atau mungkin penggunaan api skala kecil lainnya gitu ya. Ini tidak kita nihilkan kemungkinan itu, tetapi sekali lagi yang menjadi fokus ini kan 2 sekarang, memadamkan dan mencegah penyebaran ke titik-titik lain. Nah, oleh karena itu memang untuk mencegah adanya tambahan potensi kelalaian akibat faktor human error atau human action, maka telah dilakukan penutupan sekaligus untuk menjaga keselamatan dari mereka yang berkunjung. Jadi ini telah dilakukan penutupan di perimeter utama di kawasan Bromo Tengger Semeru. Namun bagi wisatawan yang ingin meninjau, misalnya yang viral kan jembatan kaca di Seruni Point, ini masih beroperasi. Tentunya tolong diikuti terus informasi dan pengumuman yang tentunya akan tersebar luas apabila ada perubahan, ada tambahan titik-titik yang dibatasi. Namun sampai saat ini dibatasi khusus di wilayah sekitar kaldera. Pak Emil, di balik musibah ini kan ada orang-orang seperti paguyuban pengemudi Jeep yang juga muncul solidaritas untuk membantu memadamkan api. Ini salah satunya adalah mereka menjadi salah satu yang terdampak. Tapi mereka bersolidaritas untuk membantu memadamkan. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka, Pak Emil? Ya tentu terima kasih yang sebesar-besarnya, namun tetap menjaga keselamatan. Tentunya dari koordinator di lapangan telah diputuskan bersama rapat dengan Menhub bahwa insiden commander adalah Bapak Danrem, Komandan Korem, karena ini adalah wilayah
yang memang mencakup cakupan tugas beliau itu ada kebetulan di keempat kabupaten ini gitu. Tapi kami sangat mengapresiasi, namun tentu tadi salah satunya yang bahaya adalah apabila menghirup asap, itu bahaya. Kemudian alatnya ini memang kadang menggunakan gebyok, kadang menggunakan ranting untuk memukul-mukul titik-titik api kecil. Ya, ini adalah bagian dari upaya manual yang memang diperlukan sebagai langkah yang komplementer terhadap upaya serangan udara seperti penggunaan helikopter waterbombing yang memang pada malam hari juga tidak bisa beroperasi, dan penggunaan drone sprayer yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Baik, ini kan wisatawan sudah ditutup mulai dari tanggal 8 Agustus. Tentu kita berharap bahwa pemadaman ini segera selesai dan api dapat dipadamkan dan semua aktivitas wisatawan bisa kembali normal. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak telah meluangkan waktu bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat malam. Saudara, sejenak kami akan masih kembali dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah taktik dari serang Iran ke tekanan ekonomi untuk melemahkan Iran. Kembali di Kompas Malam, Saudara, milisi pro-Iran di Yaman merilis rekaman serangan rudal dan drone ke pasukan dan aset militer Arab Saudi. Media Iran Press TV melaporkan serangan rudal balistik dan drone meluncur dari Yaman ke Arab Saudi, namun tidak merinci kelompok yang melakukan serangan itu. Rudal dan drone dilaporkan menyasar pasukan Saudi dan gudang senjata mereka di Al-Mukha di pesisir Laut Merah dekat Selat Bab el Mandeb. Belakangan kelompok pro-Iran di Yaman, Houthi, saling serang dengan Arab Saudi dan militer Yaman yang didukung Saudi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengandalkan tekanan ekonomi untuk melemahkan Iran. Trump menyebut dinamika tarik ulur dengan Iran hanya seperti permainan catur. Amerika Serikat beralih strategi hadapi Iran. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan akan membiarkan tekanan ekonomi terhadap Iran alih-alih melancarkan operasi militer baru. Trump menyebut Iran dalam kondisi finansial buruk dan kesulitan membayar gaji tentaranya. Blokade maritim AS diklaim telah memperparah krisis ekonomi tersebut. Trump juga mengaku tak ambil pusing soal tuntutan Iran sebagai syarat membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Dalam wawancara di Axios, Trump bilang semua akan berjalan lancar, selalu ada jalan keluarnya. Ini seperti permainan catur. Sebelumnya Iran mengumumkan hampir mencapai kesepakatan dengan Oman terkait Selat Hormuz. Namun Menteri Luar Negeri Iran menegaskan, kesepakatan dengan Oman bukan berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali. مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته. ما میتونم بگم در مراحل پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره، ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه‌ها منتقل شد. Iran masih menjadikan Selat Hormuz sebagai kartu strategis untuk memaksa Trump mematuhi kesepakatan. Sementara AS memilih tekanan ekonomi Iran sebagai senjata. Dunia kini menanti bagaimana perang akan berakhir, termasuk apa jalan keluar soal Selat Hormuz dan nuklir yang selama ini buntu.
Saudara, Iran pasang harga mahal buka Selat Hormuz. Presiden AS Donald Trump ubah strategi ketekanan ekonomi Iran. Kita akan bahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Galih. Ya, Prof, Trump ubah strategi dari operasi militer ke tekanan ekonomi. Ada apa sebenarnya, Prof? Ya, yang pasti dia tidak mendapatkan support dari dalam negeri terkait dengan serangan yang akan dilakukan apabila memang dikendaki. Lalu yang kedua, kita tahu dari segi anggaran, Trump ini agak kerepotan untuk mendapatkan anggaran karena dari Senat tidak menyetujui, belum menyetujui. Dan yang ketiga adalah midterm election. Jadi ada pemilihan sela yang mungkin Trump akan mengkhawatirkan bahwa Partai Republik akan kalah dan kemudian Senat akan dikuasai oleh Partai Demokrat. Oleh karena itu, opsi untuk melakukan serangan dengan kekerasan itu dibatalkan atau tidak dilakukan, dan lebih fokus untuk membuat Iran kesulitan dari segi ekonominya. Kalau misalnya ada blokade-blokade yang katakanlah kapal-kapal akan memberi suplai makanan dan lain sebagainya untuk rakyat Iran, itu tidak bisa dilakukan. Ya, meskipun saya yakin Iran pasti punya jalan keluar untuk ini, terutama melalui darat, ya, yang akan dilakukan misalnya melalui via Pakistan dan lain sebagainya. Jadi akan dilakukan. Jadi sekali lagi Trump rupanya punya kesulitan apabila dia akan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan dengan Iran. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini bukan strategi Trump, namun Trump sebenarnya kewalahan untuk perang lagi, Prof? Ya, betul, seperti itu, kewalahan. Tapi seperti Trump katakan bahwa ini seperti main catur lah, katakanlah gitu ya. Jadi bidak mana yang harus dimunculkan dan strategi apa yang akan dimainkan. Dan Iran juga tahu juga bidak apa yang harus dimainkan, karena Iran kan melihat fakta bahwa di Amerika Serikat ada pemilihan sela, lalu kemudian Kongres dan Senat di Amerika Serikat masih belum menyetujui keinginan Trump untuk mendapatkan tambahan anggaran. Nah, ini semua bisa dilihat dari televisi, ya, karena di Amerika Serikat sangat terbuka. Tapi berbeda ketika Amerika Serikat melihat Iran, tentu mereka akan bergantung pada informasi intelijen, baik dari Amerika Serikat maupun dari Israel, yang memberitahu kondisi seperti apa yang ada di Iran, gitu. Nah, memang Trump sepertinya dia juga akan mencari soft landingnya seperti apa. Sementara kalau Iran sebenarnya permintaan bahwa mendapat konsesi karena mengalami serangan-serangan dari pihak Amerika Serikat sebesar 300 miliar dolar itu kan sebenarnya ada di MOU. Jadi mungkin Iran ingin bahwa MOU yang sudah disepakati itu harus dijalankan kalau Selat Hormuz ini mau dibuka. Tapi kalau misalnya ternyata Amerika Serikat tidak mau melakukan itu, ya tidak bisa dijalankan. Memang asal uang itu saya yakin tidak mungkin dari pemerintah Amerika Serikat, karena rakyat Amerika Serikat akan keberatan, ya. Prof, maaf saya potong. Kalau Trump sengaja menunggu ekonomi Iran melemah, apakah Iran bisa bertahan tanpa membuka Selat Hormuz? Nah, yang saya katakan tadi, Iran bisa saja bertahan karena pasokan, katakanlah kebutuhan bagi Iran dan rakyatnya itu tidak harus lewat laut gitu ya, tetapi juga bisa lewat darat. Dan dalam konteks ini kan Iran berbatasan dengan negara-negara di sekitar yang bisa saja mereka akan memberikan pasokan makanan, katakanlah gitu ya, yang kebutuhan yang ada. Dan mungkin dari sisi Iran mereka juga sudah bersuasembada, karena selama ini juga Iran menghadapi permasalahan dia di embargo oleh banyak negara, dan dia harus bergantung pada apa yang ada di Iran sendiri. Jadi swasembada itu yang membuat mungkin Iran akan bertahan seperti itu. Begini Prof, jika strategi ekonomi AS ini tidak membuat Iran mengubah sikap, apa yang akan terjadi, Prof? Ya, yang pasti adalah keadaan stalemate ini, ya, keadaan yang tidak bergerak kemana-mana, ini akan terus berlaku, berjalan
sampai kemudian ada beberapa hal, apakah nantinya ada pergantian kepemimpinan baik di Amerika Serikat ataupun di Iran, karena kita tahu bahwa kekhawatiran Trump adalah dia dilakukan impeachment gitu ya. Tetapi juga mungkin juga kalau di Iran bisa juga berganti kepemimpinan. Intinya adalah pergantian pemimpin akan berganti juga kebijakan. Jadi mungkin akan berubah. Atau yang kedua adalah salah satu pasti akan mengalah, tapi mengalahnya tentu tanpa menghilangkan muka begitu. Jadi ini yang juga dilakukan. Atau yang ketiga, sekarang ini kan kita tahu bahwa negara-negara di Teluk Arab Saudi ya, dan kemudian juga Turki itu membuat fakta pertahanan, dan mereka ingin bahwa ya sudah, urusan Timur Tengah akan menjadi urusan Timur Tengah dan tidak perlu lagi Amerika Serikat ikut masuk di situ. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih ya, Prof. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saudara, Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Sijalak Harupat akan jadi tuan rumah edisi perdana FIFA Asian Cup 2026. Selengkapnya usai jeda. Kembali di Kompas Malam, saudara, ajang balap mobil dan motor di Kota Mubagu, Sulawesi Utara berujung maut. 8 penonton tewas tertabrak mobil salah satu pebalap yang hilang kendali. Suasana meriah ajang balap mobil dan motor di sirkuit non-permanen di Kota Mubagu Utara, Sulawesi Utara berujung duka. Salah satu mobil pebalap yang melaju kencang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak kerumunan penonton saat memasuki area garis finish. 8 orang meninggal dan belasan lainnya terluka. Panitia menegaskan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada korban meninggal maupun korban luka. Kami seperti ini kan, kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan duka yang di 5 korban ini. Dan yang sudah meninggal juga, yang masih dirawat juga akan kami ini, ya, gitu ya. Berarti panitia akan tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab sekali panitia. Polisi menyelidiki kecelakaan termasuk aspek keselamatan dan kelayakan penyelenggaraan kegiatan balap mobil ini. 5 orang saksi diperiksa, termasuk panitia penyelenggara dan pebalap mobil yang mengakibatkan kecelakaan. Semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses, tapi kan ini kita tidak bisa, namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Berapa orang Pak yang diperiksa? Kalau tidak salah kemarin sudah 5 orang, ya, termasuk yang mengendarai mobil. Sejumlah korban luka akibat kecelakaan mobil balap ini masih menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Berikutnya, saudara, kasus kematian Sutrimo naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana sesuai laporan yang diajukan keluarga Sutrimo. Tim Ditreskrim Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 12 Agustus. Ekshumasi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Penyidik juga telah memeriksa 24 saksi. Tingkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan
ataupun pembunuhan berencana. Jelang dilakukannya ekshumasi di makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menjaga ketat lokasi tersebut. Hal ini dilakukan agar makam Sutrimo tetap dalam kondisi aman hingga proses ekshumasi. Ekshumasi direncanakan akan dilakukan pada hari Rabu. Kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Keluarga Sutrimo dikabarkan sempat mengungsi ke rumah saudara setelah pemakaman Sutrimo di Desa Welahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Betul. Ya sepastinya mengungsi atau tidak sih nggak paham. Yang jelas intinya kan selang berapa hari, ada 5 harian dari Sutrimo meninggal, dia pergi ke rumah orang tuanya Sawangan. Ya mungkin nengok keluarga mungkin. Sekarang ya kelihatan lagi atau? Oh, di rumah. Sudah di rumah lagi, Pak? Iya. Hanya berapa hari itu, Pak, mengungsi? Paling sehari semalam lah. Hingga kini, keluarga almarhum belum menerima surat kronologi penyebab kematian. Keluarga hanya menerima KTP, uang santunan, dan surat pengantar rumah sakit. Awalnya keluarga menilai tak ada yang janggal dengan kematian Sutrimo. Namun kini, pihak keluarga berupaya mencari keadilan sebab kematian Sutrimo dinilai tak wajar. Diserahkan hanya KTP almarhum, lalu kemudian uang santunan sebesar 20 juta dan 1 gepok surat pengantar dari rumah sakit ya. Di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap dan lain-lain, tapi tidak ada yang janggal, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Jadi tidak ada yang disebut dengan kronologis penyebab kematian itu nggak ada. Kita berkesimpulan, oh kalau begitu berarti yang mengantar jenazah sejak awal memang menyembunyikan surat formulir kronologis kematian tersebut. Akhirnya ya pada keluarga sekarang semuanya sepakat untuk mencari keadilan. Polda Jawa Tengah menyatakan kesiapannya membantu Polda Metro Jaya untuk melakukan ekshumasi makam Sutrimo pada 12 Agustus. Tim medis yang dilibatkan di proses ekshumasi yaitu dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas, dan dari Polda Metro Jaya. Polda Jawa Tengah ini tentu saja siap membantu Polda Metro untuk pelaksanaan ekshumasi, apakah itu persiapan, kemudian pelaksanaan, maupun nanti pasca dari pelaksanaan ekshumasi. Tentu saja nanti para dokter ahli, para dokter-dokter yang memang sudah terbiasa itu dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan ekshumasi, dan tentu saja hasil dari ekshumasi ini kan nanti akan diuji kembali, akan diuji di laboratorium yang kompeten. Untuk timnya tentu saja tim dari Polda Jawa Tengah dan juga dari Polresta Banyumas dan dari Polda Metro Jaya. Keluarga berharap penyebab kematian Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik kecantikan Jakarta Selatan, bisa terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan masih kembali dengan informasi milisi pro-Iran di Yaman merilis rekaman serangan rudal dan drone ke pasukan dan aset militer Arab Saudi. Saudara, milisi pro-Iran di Yaman merilis rekaman serangan rudal dan drone ke pasukan dan aset militer Arab Saudi. Media Iran Press TV melaporkan serangan rudal balistik dan drone meluncur dari Yaman ke Arab Saudi, namun tidak merinci kelompok yang melakukan serangan itu. Rudal dan drone dilaporkan menyasar pasukan Saudi dan gudang senjata mereka di Al-Muha di pesisir Laut Merah dekat Selat Bab el Mandeb. Belakangan kelompok pro-Iran di Yaman, Houthi, saling serang dengan Arab Saudi dan militer Yaman yang didukung Saudi. Di sisi lain, saudara, Presiden Iran mendukung pembicaraan baru dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran meyakini peluang terkuat untuk capai kesepakatan saat Iran berupaya memecah kebutuhan dengan Washington. من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید
ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم. Sementara itu Donald Trump mengklaim perang melawan Iran bisa berakhir segera dan bersikeras kesepakatan tentang Selat Hormuz sudah dekat. Trump menilai Teheran tidak akan bisa bertahan lebih lama jika perang berlanjut. And pretty soon, I don't think they can go much longer. Yeah, please. Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz? Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.